Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil penelitian terkait artikel ilmiah dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Perekonomian di Indonesia, yang disusun oleh saya sendiri, Berlian Maharani, kemudian ada Dita Anggraini, Mita Permatasuci, dan Rahel Angeli. Hasil artikel ilmiah ini dibimbing oleh Ibu dosen Nina Amalia Nur Ihsania. Berikut fokus dan rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama adalah fokus terhadap perubahan presentasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak inflasi untuk warga Indonesia. Tujuan penelitian kita ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar presentasi inflasi yang dapat mempengaruhi ekonomi, sehingga pembaca artikel ini dapat mempersiapkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya inflasi di Indonesia dan dapat memprediksi kemungkinan terburuk pada ekonomi. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, memberikan wawasan tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, membantu memberikan keputusan kebijakan ekonomi, meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengetahuan publik dan kepedulian terhadap isu ekonomi. Yang kelima, mengetahui perkembangan presentasi terbaru inflasi dan data Badan Pusat Statistik Kementerian Republik Indonesia. Kemudian ada metode penelitian kami, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2021 sampai 2023. Sampel dipilih secara purposif, yaitu data inflasi dan PDB yang dianggap relevan untuk menjawab fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komparatif dengan membandingkan presentasi inflasi setiap tahunnya terhadap perubahan nilai PDB. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasikan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Kenalkan, nama saya Mita Permatasuci. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada abstrak. Inflasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Sementara pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menuju pada peningkatan kondisi finansial masyarakat, yang menjadi langkah awal untuk merencanakan ekspansi bisnis dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi yang tidak terkelola dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar, yang pada akhirnya akan menghambat investasi dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena inflasi dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat juga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi karena inflasi akan menstimulasi pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka, dikarenakan keuntungan yang diharapkan oleh mereka menjadi lebih besar. Dengan kata lain, kenaikan harga atau inflasi yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti sebelumnya karena kenaikan harga tersebut. Inflasi yang terkendali dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sementara inflasi yang tinggi dan tidak stabil berpotensi menghambat proses tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri beberapa pertanyaan untuk responden, yaitu terhadap pengaruh inflasi perekonomian negara. Yang kedua, upaya dan keputusan dalam mengontrol pembelian kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, terhadap bantuan kebijakan pemerintah dalam membantu penanganan inflasi. Dan yang terakhir, pengamatan kepedulian dan harapan persentase inflasi yang terjadi maupun belum terjadi di perekonomian Indonesia. Penelitian ini ada sebanyak 28 responden yang ikut berpartisipasi untuk mengisi kuesioner yang kami berikan. Ada dari berbagai usia, jenis kelamin,
jabatan, serta pendidikan terakhir responden. Dari 28 responden tersebut, terdapat 28,6% menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu inflasi, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pertanyaan yang kami berikan. Hasil analisis ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan dasar inflasi dengan pengendalian ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Secara khusus, perbekalan kegiatan dan minimnya literasi yang dilakukan maupun didapat membuat ekonomi Indonesia sulit untuk berkembang. Sebaliknya, 71,4% responden dapat menjawab hampir keseluruhan pertanyaan karena mengetahui dasar pengertian inflasi, sehingga mereka mampu menjawab pertanyaan yang berkelanjutan dengan mudah dan sesuai kondisi yang saat ini dialami. Baik, setelah kita mendengar tentang hasil penelitian, kali ini saya akan memberikan rekapan pembahasan dari hasil artikel ilmiah ini. Berdasarkan BPS atau Badan Statistik yang bertanggung jawab atas keuangan negara, inflasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu inflasi kecil, inflasi sedang, inflasi besar, dan hiperinflasi. Di mana keempat inflasi ini dapat dibedakan berdasarkan presentasi besarnya dalam jangka 1 tahun atau per tahun, dan dikategorikan besar, kecil, sedang, besar, hiperinflasi ini karena presentasinya. Pertama, inflasi kecil. Inflasi kecil itu bersekitar di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi besar antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Bahkan Indonesia pernah mengalami inflasi 600% di zaman era kepemimpinan Soekarno. Baik, dari hasil penelitian yang kami lakukan, dari 28 orang responden mengakui bahwa mereka setuju apabila inflasi sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Dikarenakan semakin tinggi inflasi, tinggi harga barang dan jasa juga di pasaran, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Hal ini berpengaruh juga terhadap kestabilan perekonomian, kemiskinan, dan pengangguran. Ada beberapa dampak inflasi yang sangat signifikan di Indonesia, yaitu 1. Menurunkan daya beli konsumen, karena harga melambung tinggi jadi membuat konsumen untuk mempertimbangkan kembali apa yang perlu dibeli dan tidak perlu dibeli. Kemudian 2. Mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan pengeluaran konsumen. Yang ketiga, menurunkan gairah investasi karena membuat masyarakat dan investor enggan menabung dan investasi karena nilai jual yang turun dan harga saham yang tinggi. Kemudian menurunkan kemampuan ekspor. Biaya ekspor yang meningkat membuat daya saing produk ekspor menurun sehingga lebih baik barang dikonsumsi sendiri di dalam negeri. Kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gairah investasi dan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat sehingga dapat meningkatkan pengangguran. Menambahnya tingkat pengangguran terjadi karena harga yang tinggi membuat konsumen memperlambat atau menghentikan pengeluaran. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu permintaan yang naik. Kenaikan permintaan akan barang dan jasa melebihi penawaran yang ada membuat harga cenderung naik, sehingga konsumen bersaing untuk mendapatkan produk yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Jika biaya produksi suatu barang dan jasa meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga untuk menjaga keuntungan mereka. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Jika biaya tenaga kerja meningkat, baik kenaikan upah atau biaya lainnya, perusahaan dapat mentransfer biaya tersebut ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Kemudian, yang keempat, kenaikan harga bahan baku.
Harga bahan baku yang naik dapat menyebabkan harga produk naik. Hal itu membuat konsumen membeli barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan saja. Contohnya harga bahan baku yaitu beras. Beras sempat menaiki kenaikan pada beberapa tahun terakhir di 2024. Kemudian peningkatan uang beredar. Jika jumlah uang yang dikeluarkan bank itu melalui peningkatan yang tidak stabil akan menyebabkan nilai uang kita turun dan suku bunga kita juga turun. Sehingga dalam satu ekonomi meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang keenam, kenaikan harga energi. Harga energi juga dapat menjadi penyebab terbesar karena semua aktivitas yang dilakukan warga Indonesia pastinya membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bahan bakar minyak, listrik, mengakibatkan kenaikan harga secara menyeluruh. Oleh karena itu, cara untuk menanggulanginya biasanya pemerintah memberikan subsidi untuk minyak, listrik, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kenaikan pajak. Kenaikan pajak juga menjadi penyebab jika perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga produk atau jasa mereka untuk menutupi beban pajak yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu devaluasi mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara turun, impor menjadi lebih mahal dan ekspor menjadi lebih turun atau lebih murah. Dan yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor mendorong atau meroket tinggi, sedangkan menyebabkan banyak inflasi di negara sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bentuk dari penelitian kami itu 1. Mengajak pembaca untuk lebih aktif mengenali apa itu inflasi dan memantau jalannya pertumbuhan ekonomi. 2. Mengajak pembaca atau pendengar untuk mengetahui dampak dan pengaruh inflasi yang ada di Indonesia. 3. Pemberian saran untuk menyiapkan kemungkinan buruk paling kecil sehingga kita dapat menanggulangi sebelum terjadinya inflasi. 4. Merasa rasa kepedulian kepada pembaca terhadap negara. Sehingga dengan adanya penelitian ini kami berharap seluruh warga negara dapat lebih optimis dan konsisten dalam mempersiapkan ekonomi yang dimulai dari kecil atau dimulai dari rumah sendiri. Namun, jika setiap orang melakukan hal yang sama akan memberikan dampak yang signifikan. Sehingga dengan adanya penelitian ini, kami berharap seluruh warga negara dapat lebih optimis dan konsisten dalam mempersiapkan ekonomi yang dimulai secara mandiri. Meskipun dampaknya hanya dapat dirasakan di lingkungan kecil. Namun, jika semua orang melakukan hal yang sama, akan memberikan dampak yang signifikan. Sementara itu, untuk kepemerintahan sendiri, pemberian keputusan dalam kebijakan ekonomi, baik yang bersifat fiskal maupun moneter, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara. Kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, meskipun dampaknya lebih besar dari jangka pendek. Sementara itu, kebijakan moneter seperti pengurangan suku bunga terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi kebijakan tambahan jumlah uang beredar harus ditetapkan dengan hati-hati untuk menghindari inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemberian keputusan kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang kompleks dan dilakukan secara berhati-hati dengan pendekatan berbasis data. Oleh karena itu juga, Presiden Jokowi di tahun 2024 kemarin memperkuat dan mempererat pengamanan secara digital untuk keuangan. Last but not least, menurut Aldous Huxley, hanya ada satu sudut alam semesta yang bisa kamu tingkatkan, yaitu dirimu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan suatu negara juga bergantung pada keputusan warganya secara masing-masing untuk mengekspor dan mengendalikan kehidupannya dengan baik serta bijak dalam memposisikan dan menempatkan kebutuhan baik ekonomi maupun kebutuhan lainnya.
Saya Berlian Maharani, mewakili rekan-rekan kerja tim lainnya, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata dan lain sebagainya yang baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.